Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Walau terasa dekat, namun kehidupan air tawar di Pulau Jawa masih dianggap sebuah misteri karena popularitasnya jauh banget ketimbang ekosistem serta habitat ikan di Kalimantan ataupun Sumatera. Sungai-sungai di Pulau Jawa juga ada banyak jumlahnya, namanya juga nggak terasa asing karena udah mendarah daging serta akrab disebut dan diberitakan di banyak media besar. Di luar itu semua, Pulau Jawa nggak begitu terkenal soal kehidupan air tawarnya. Mungkin hanya sedikit ikan di Pulau Jawa yang dikenal luas oleh penghobi karena namanya lebih dikenal sebagai ikan konsumsi daripada ikan hias. Padahal banyak loh ikan yang hidup di Pulau Jawa tapi namanya sangat ngetop menjadi ikan hias, malah ada yang udah mendunia. Ikan apa aja yang hidup di Pulau Jawa dan punya tampilan yang sangat yahut dan bisa dipelihara menjadi ikan hias? Yuk nonton videonya sampai habis. Yang pertama, ikan betik, Anabas testudinus. Pas dulu aku masih kecil, ya mungkin 18 tahun lalu lah, nama ikan betik atau ikan betok menjadi salah satu ikan yang paling populer di kalangan teman-teman. Sebabnya karena ikan ini punya kemampuan yang cukup aneh. Ikan betik ini bisa berjalan di luar air. Banyak yang gak tahu, tapi ikan betik bukanlah ikan endemik Indonesia. Malahan mereka berasal dari Asia Selatan sampai Asia Timur, namun juga bisa ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di kalangan penghobi, ikan betik bukanlah ikan populer yang warnanya cenderung sangat polos, serta bentuknya yang gak terlalu menarik. Bentuk ikan betik ini mirip banget sama ikan nila atau ikan mujair, warnanya bening tanpa ada warna lain yang menghiasi tubuhnya. Mereka sering dipanggil sebagai climbing perch karena kemampuannya bergerak di luar air. Untuk bisa berjalan di luar air, ikan betik menggunakan dua buah sirip pelvisnya untuk mengganti fungsinya menjadi sebuah kaki. Di luar air, mereka akan bergerak seperti berjalan, sebuah hal yang cukup aneh buat dilakuin sama seekor ikan. Di Pulau Jawa, penyebaran ikan betik juga sangat luas nih. Mereka merupakan ikan yang umum ditemukan di area sungai, persawahan, danau, hingga rawa-rawa. Ikan ini bisa ditangkap sama anak kecil karena banyaknya populasi mereka di sungai dan rawa-rawa. Mereka diyakini bisa sampai keluar jangkauan habitatnya di luar Asia Timur dan Selatan dengan cara masuk ke dalam kapal yang akhirnya berlabuh ke destinasi lain, termasuk mungkin ke Indonesia nih. Walau dianggap sebagai ikan invasif, namun rasa daging yang lezat membuat mereka cukup punya manfaat buat warga Indonesia. Nasib mereka mirip ikan nila dan mujair yang merupakan ikan asing, namun akhirnya bisa bertumbuh bebas di wilayah Indonesia dan agak dianggap sebagai ikan jahat. Yang kedua, fire eel, Mastasembelus erythrotenia. Peter Blicker nemuin ikan ini di tahun 1850. Udah lama banget kan ya? Walau begitu, popularitas sili api atau fire eel sangat besar di kalangan penghobi. Sebabnya ya karena bentuk mereka yang sangat menarik, mirip belut tapi dengan wajah dan bentuk tubuh yang jauh berbeda. Di Indonesia ada dua jenis ikan sili yang sangat populer di kalangan penghobi, sili api dan sili batik. Sili api lebih populer karena ukuran ikan ini bisa tumbuh lumayan besar, sekitar 1 meteran maksimalnya. Ukuran yang besar ini membuat mereka menjadi populer di kalangan penghobi, ikan predator yang menyukai ikan-ikan monster. Penyebarannya di Pulau Jawa lumayan luas, namun gak bisa ditemuin hampir semua tempat. Ikan sili sangat terkenal mendiami banyak sungai di Jawa Barat, Timur, dan Tengah. Hampir nggak pernah ada kabar ikan ini ditemukan di sungai-sungai yang dekat sama ibu kota. Mereka mendiami sungai dengan arus yang rendah dan menjadi penghuni dasar. Itulah yang membuat ikan ini sering ditemukan di balik batu atau kayu-kayu yang berada di dasar sungai. Ikan sili api termasuk ikan predator karena insting membunuh mereka yang tinggi dalam mencari mangsa. Ikan ini bakal memakan apapun, mulai dari ikan kecil, udang-udangan, cacing, hingga tumbuhan air. Namun, kalau kamu pelihara, ikan ini bakal lebih suka memakan pakan hidup dan susah banget buat memakan sesuatu yang terbuat dari tumbuhan. Yang menjadi daya tarik utama dari ikan ini adalah warna dan motifnya yang unik, serta ukurannya yang besar. Yang ketiga, Hemibagrus nemurus atau baung tage. Sekitar 7 tahun lalu aku pernah memelihara ikan ini. Lele berwarna hitam ini terlihat sangat lucu karena bentuk wajahnya yang serupa kucing. Bentuk aneh jika dilihat dan dibandingkan dengan ikan-ikan catfish yang lumayan menjadi tren di tahun 2016-an lalu. Waktu itu aku membelinya bareng leopard catfish dan red tail catfish.
Aku sendiri nggak tahu kalau ikan ini adalah ikan asal Pulau Jawa sampai aku menulis artikel ini. Nama Hemibagrus nemurus nggak sepopuler baung jaksa. Malah awalnya aku juga mengira ikan ini baung jaksa. Warnanya sama-sama hitam tapi dengan ukuran badan yang lebih kecil. Sama seperti jenis ikan lele lainnya, Hemibagrus nemurus atau baung tageh merupakan ikan predator yang memangsa ikan-ikan kecil, serangga, dan cacing di habitat asalnya. Dari bentuknya, ikan ini sangat cocok menjadi ikan hias karena wajah imut dan bentuknya yang sangat menarik dilihat. Apalagi ukuran mereka juga nggak terlalu besar, hanya 65 cm maksimalnya. Ukuran yang gak terlalu gede membuat mereka mudah dipelihara di dalam akuarium berukuran di bawah 100 cm. Selain di Indonesia, ikan ini juga bisa ditemukan di berbagai tempat di Asia Tenggara. Selain berpotensi jadi ikan hias yang lucu, baung tagih juga dikenal sebagai ikan konsumsi dengan cita rasa daging yang sangat lezat. Buktinya mereka sering banget dijadiin bahan makanan dengan bumbu kari yang menggugah selera. Dari sebuah riset dan penelitian yang dilakukan oleh Ng Hockey dan Maurice Cottelat pada tahun 2013, ikan ini dipercaya merupakan ikan endemik asal Pulau Jawa yang mungkin penyebarannya menjadi meluas akibat perdagangan dan faktor lainnya. Keren juga nih warga Jawa yang berhasil menjadi warga asing di banyak negeri orang. Yang keempat, Tortambroides atau sengkaring. Sejak ratusan tahun lalu, ikan ini udah menjadi bagian dari budaya serta kehidupan masyarakat Pulau Jawa, bahkan sampai detik ini. Tortambroides merupakan jenis ikan masir yang dikenal luas di Pulau Jawa sebagai ikan dewa. Ikan ini sering berada di banyak tempat wisata dan sering dijadikan sebagai ikan keramat. Ikan-ikan masir yang berada di petilasan serta cagar budaya lainnya dilarang buat ditangkap karena dinilai punya pengaruh magis yang dipercaya bisa membuat mereka yang menangkapnya terkena kesialan serta hal buruk. Tortambroides termasuk salah satu ikan masir yang hidup di Pulau Jawa. Mereka nggak cuma ditemukan di petilasan, tapi juga di berbagai sungai yang berair bening dan cukup memiliki arus. Mereka merupakan jenis ikan omnivora yang memakan banyak jenis menu makanan, bahkan sampai buah-buahan juga disikat. Ikan masir ini merupakan salah satu ikan yang menjalankan migrasi sebagai siklus hidupnya. Pas musim hujan, ikan yang masih juvenil alias remaja bergerak ke arah bawah sungai. Setelah 2 bulan di mulut sungai, mereka lalu berenang kembali ke arah atas sebagai ikan dewasa. Unik juga ya. Popularitas ikan masir menjadi semakin besar, bahkan ada kontes online yang digelar di Kediri pada bulan ini. Kontes udah ada, tinggal tunggu waktu aja nih. Ikan ini bakal jadi tren baru dalam dunia ikan hias. Di Malaysia, ikan ini dikenal dengan nama ikan empurau dan termasuk dalam ikan sultan yang harga jual per kilonya mahal banget. Kira-kira sampai 5 juta rupiah per kilo. Gokil ya. Kalau di Indonesia, ikan ini biasa dijadikan ikan konsumsi dan dimasak menjadi ikan asap. Yang kelima, Nemacillus fasciatus atau uceng. Ikan uceng udah teridentifikasi dalam ilmu pengetahuan sejak tahun 1846 oleh Achille Valenciennes yang merupakan seorang zoologis asal Prancis. Udah ditemuin segitu lama, bahkan jauh sebelum kemerdekaan, Indonesia membuat popularitas ikan ini menjadi sangat besar bagi masyarakat yang tinggal di tepi sungai. Ikan uceng merupakan jenis ikan loach yang berarti membuat mereka masih berkeluarga dengan ikan botia, Borneo sucker, dan lain-lain. Dikenal dunia dengan nama barred loach, ikan ini menjadi penghuni sungai dengan air yang bening dan berarus, di mana mereka menghuni dasaran sungai dengan batu-batu sebagai tempat sembunyi. Kerennya lagi, ikan ini cuma ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera, nggak ada lagi di tempat lain. Hubungan antara ikan uceng dan masyarakat tepi sungai emang sangat dekat, di mana ikan berukuran maksimal hanya 7 cm ini sering dijadikan ikan konsumsi. Walau ikan-ikan loach lain sering jadi ikan hias, bukan begitu dengan si barred loach ini. Di internet ada sebuah foto nih yang nunjukin ikan ini yang digoreng kering dengan bumbu tepung, jadi kayaknya sih bakalan kriuk-kriuk dan renyah pas dimakan. Menu ikan uceng goreng emang populer nih. Kabarnya datang dari Blitar, di mana ikan ini emang secara terang-terangan digoreng kering buat jadi sebuah hidangan ringan alias cemilan. Katanya sih rasanya gurih banget dan sedap disantap sama sayur lodeh yang seger. Kamu mau coba nggak nih? Yang keenam, Barbonimus baleroides, baderbang.
Literasi yang tersedia soal ikan ini jauh lebih sedikit sama ikan lain yang ada di dalam daftar. Ikan yang disebut juga sebagai ikan brek ini diketahui sangat populer dengan populasinya yang melimpah di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Mereka merupakan salah satu jenis ikan yang masih satu keluarga dengan ikan mas alias masih masuk keluarga Cyprinidae. Secara bentuk, ikan ini masih terlihat sangat identik dengan saudara sekeluarganya Java barb atau ikan tawes yang juga bisa ditemukan di perairan Pulau Jawa. Namun, ikan baderbang mempunyai warna sirip oranye yang lebih menarik. Keberadaan ikan baderbang ini sangat populer di kalangan nelayan serta pemancing karena gosipnya ikan ini merupakan ikan pancingan yang cukup menantang untuk dijajal kekuatannya. Di Sungai Brantas ada seorang nelayan yang dikabarkan pernah melihat ikan baderbang ini dengan panjang lebih dari 15 meter. Menurut kabar, ikan tersebut memang seekor penunggu yang diberi nama baderbang sisik kencono. Sosok gaib ini emang menjadi salah satu urban legend para masyarakat yang tinggal di pesisir sungai. Berbeda dengan ikan tawes yang berwarna polos, ikan baderbang punya warna yang mencolok di siripnya. Ciri-ciri ini yang membuat ikan ini dibedakan sama ikan tawes, di mana akhirnya si baderbang menjadi ikan yang lebih diminati karena penampilannya yang lebih keren. Berwarna dan menarik emang jauh lebih nyaman dilihat daripada ikan yang warnanya polos. Makanya jadi orang harus menarik biar bisa jadi ikan baderbang ini. Jangan jadi ikan tawes yang kelihatan boring. Setuju nggak sih? Yang ketujuh, Clarias batrachus atau lele lokal. Sebelum lele Dumbo diintroduksi ke Indonesia pada tahun 1986, baik di pasaran lokal ataupun di alam, ikan lele yang ditemuin hanyalah si Clarias batrachus alias ikan lele lokal. Nggak seperti lele Dumbo yang punya badan besar serta daging banyak, ikan lele lokal ukurannya jauh lebih kecil. Hal inilah yang membuat mereka kurang laris dibudidayakan, apalagi kemampuan berkembang biaknya juga nggak sebagus dan semasif ikan-ikan lele introduksi. Alhasil lama-lama ikan ini semakin terpinggirkan fungsi dan popularitasnya di masyarakat. Mereka dikenal sebagai ikan lele yang bisa berjalan di lumpur dan tanah, maka dari itu mereka disebut sebagai walking catfish oleh masyarakat internasional. Penyebaran ikan lele lokal ini lumayan luas, bahkan bisa ditemukan di seluruh Asia Tenggara. Namun dengan masuknya ikan lele introduksi ke alam lokal, lama-lama keberadaan mereka juga makin terpinggirkan karena mereka kalah bersaing baik dari segi ukuran dan kemampuan berkembang biak. Ukuran si lele lokal hanya mencapai 50 cm besarnya, jauh banget dibanding lele Dumbo yang bisa bertumbuh hingga 1 meteran. Walau terpinggirkan, sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baik buat ekosistem karena pada akhirnya ikan yang menjadi tuan rumah harus disikat oleh pendatang yang sebenarnya bukan berasal dari Indonesia. Ikan lele lokal udah punya perannya sendiri di ekosistem. Dengan digantikan spesies yang lebih besar dan superior, bisa-bisa hasilnya jadi nggak imbang dan pada akhirnya bisa mengancam ekosistem lokal yang sejak ribuan tahun lalu terjaga. Kesimpulan, ikan-ikan asal Pulau Jawa ini harus dijaga keberadaannya walau mungkin semakin sulit ditemukan. Namun peran mereka di ekosistem memang sangat vital sehingga hilangnya populasi mereka bisa menjadi sebuah kerugian besar. Dari semua ikan di daftar, kamu paling sering nemuin ikan apa nih?